Kembali ke tempat duduk. Saudara, hari ini sebagaimana tema kita adalah tentang Pentakosta dengan judul Api Roh Kudus Bakar Hatiku. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita bisa lihat Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam firman Tuhan ini sejak kematian Stefanus, kita sudah baca tadi, Stefanus mengalami kematian ya Bapak Ibu Saudara, dan dalam kematian itu kita bisa lihat membuat murid-murid tersebar. Jadi masalah tantangan membuat kita tertekan. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa lewat Roh Kudus akan membuat kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu saudara. Satu, Roh Kudus ketika bakar hati kita, tantangan boleh datang, masalah boleh hebat, masalah yang begitu hebat, masalah yang bertubi-tubi datang mempengaruhi kita. Tapi kalau orang punya Roh Kudus saudara, saya catat yang pertama, dia akan memiliki keberanian untuk bersaksi di tengah-tengah ancaman dan penderitaan. Saudara mungkin tidak tahu siapapun kita yang datang di gereja ini, bahkan saya berdiri di sini, saudara tidak tahu kita semua mungkin punya masalah yang hebat, kita punya tantangan yang hebat. Tapi kenapa kita masih bisa berdiri? Kenapa kita masih bisa bersaksi? Kenapa kita masih bisa bicara firman Tuhan? Karena ada Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita menghadapi situasi. Kita nggak takut, kita nggak gemetar dengan masalah, kita nggak istilahnya lumpuh layu, lemas gitu menghadapi tantangan. Justru kita orang percaya saudara, karena Roh Kudus Pentakosta bakar hatiku, haleluya, api Roh Kudus bakar hatiku, tantangan boleh hebat, kita tetap berdiri dengan kuat. Ya saudara, kemarin kita mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Di tengah-tengah para kompetitor, berdirilah anak Tuhan, jemaat kita di tempat ini, hamba Tuhan di tempat ini. Dia bersaksi dan berbicara semua hal di hadapan ya tim yang menilai saudara, atau yang menyeleksi dengan Roh Kudus yang besar saudara, berani berkata-kata dan menjelaskan begitu luar biasa, sampai dia sendiri pun terheran-heran dan terkagum-kagum tentang penjelasan. Sekali lagi, siapa yang membuat berani? Api Roh Kudus bakar hatiku. Amin. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita saudara, kita tidak akan takut hadapi tantangan. Masalah begitu hebat, seperti kita mau disalibkan untuk kedua kalinya, tetap kita percaya. Karena Roh Kudus bakar hatiku, aku tetap kuat, aku tetap bertahan, dan aku tetap maju di dalam Kristus. Oleh sebab itu saudara, mari kita pelajari firman Tuhan ini, bahwa orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu pasti berani. Sama-sama bilang dengan saya, pasti berani. Ya, jadi saudara, kalau saudara penakut, saya khawatir, karena Tuhan berkata kasih itu melenyapkan ketakutan. Siapa takut berada dalam hukuman. Jadi artinya apa? Saya yakin dan percaya orang yang masih takut itu sudah hidup penuh dengan ketakutan, tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Tapi orang yang punya Roh Kudus akan berani menghadapi segala tantangan, masalah hebat. Karena seperti Daud menghadapi Goliat, saudara lihat, itu besar, semua orang takut. Tapi ada orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus ketika didoakan oleh Samuel, dan Roh Allah turun atasnya. Sejak itu berkuasalah Roh Allah atas Daud, kata firman Tuhan. Maka waktu dia lihat Goliat yang besar, dia tidak takut sedikit pun, dia tidak gentar sedikit pun. Bahkan dia tantang, hei kau Goliat yang berani menghina Allah semesta alam, yang ku sembah, yang ku agungkan itu. Jadi saudara, hari ini kita harus mengerti dan memahami tentang firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus turun atas kita, Roh Kudus bakar hatiku, Roh Kudus penuhi aku. Itu membuat kita menjadi orang-orang yang berani bersaksi tentang Kristus, berani untuk menghadapi tantangan, berani untuk terus berdiri tegak di tengah-tengah badai, tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah pergumulan yang begitu hebat, yang mungkin kita nggak bisa mampu saudara tanpa Tuhan. Tapi sekali lagi, bersama dengan Tuhan engkau tidak sendiri. Haleluya. Engkau tidak sendiri, engkau disertai Tuhan. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 31, jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menggugat kita? Allah lah yang membenarkan, membela kita. Kita percaya kita semua lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Berarti saudaraku yang terkasih, waktu Pentakosta
turun atas kita, api Roh Kudus bakar hatiku, maka yang pertama kita akan memiliki keberanian untuk bersaksi. Haleluya. Yang kedua, kalau kita memiliki api Roh Kudus bakar hatiku, maka saya mau bilang saudara, yang kedua kita akan memiliki tanda-tanda ajaib yang termanifestasi. Mau percaya atau mau tidak, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan membawa mujizat. Sekali lagi, kalau saudara api Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau disertai Tuhan. Apa yang kau kerjakan diberkati, yang tertutup terbuka, yang sulit engkau datang tak buka semua. Saudara, orang punya Roh Kudus itu hebat, saudara. Sekali lagi, maka dari itu saudara undang Roh Kudus, pelihara Roh Kudus, jangan dukakan Roh Kudus. Karena kalau dia ada atas hidupmu, dia bakar hidupmu, dia penuhi hidupmu, dia kuasai hidupmu. Yesus Tuhan berkata dan berjanji, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan minum racun maut sekalipun tidak akan mati, saudara. Haleluya. Mana ada ayat yang berani, mana ada suatu ajaran yang di bumi ini saudara berani berkata minum racun maut kamu tidak akan mati. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya mendapat sebuah kesaksian luar biasa dari Bapak Ketua BPD, ya, Bapak Ketua BPD Bapak Yafid Tampani. Ketika itu saudara, dia percaya Kristus dan dia ajak saudara istrinya, tadinya Muslim dan percaya kepada Kristus, lalu dia berhadapan dengan mertuanya. Satu ketika saudara, ya, minuman itu ditaruh di depan dia, ya, sepertinya racun saudara. Dan kalau tidak salah tuh bagaimana ceritanya, terjadilah sesuatu saudara, kegoncangan dan air itu tiba-tiba tumpah saudara. Tidak jadi saudara. Dan itu orang jadi percaya. Katanya kalau tidak salah tuh seisi, ya, sampai keluarganya itu banyak semua terima Yesus karena mujizat itu saudara. Mau diracun tapi gelas yang isi racun ini dia tumpah sendiri saudara. Goyang sendiri tempat itu saudara. Dan itu terjadi saudara. Itu tanda-tanda seperti itu tuh ajaib. Sehingga tadi saudara, ya, mertuanya itu semua rata-rata percaya Yesus. Dan semua sudah terima Yesus, dibaptis saudara. Jadi kita percaya saudara, tanda heran itu terjadi. Saudara bisa lihat di Samaria, tadi kita sudah baca ada seorang Simon. Simon itu saudara tukang sihir. Tapi tukang sihir ini berlaga dia orang penting karena dia bisa menyihir. Dan orang-orang banyak mengikuti dia. Orang semua percaya bahwa itu adalah kuasa yang ajaib dari Allah, dari Tuhan. Padahal itu sihir saudara. Tapi begitu dia lihat Filipus datang ke kota itu buat mujizat yang dari Tuhan, dia juga percaya dan dibaptis, menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Dia tinggalkan sihirnya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ada sesuatu yang besar termanifestasi ketika kita percaya dengan Tuhan. Tanda heran ajaib, tanda heran yang luar biasa yang kau tidak bisa pikirkan, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tertutup jadi terbuka saudara, yang terkunci jadi terbuka. Segala sesuatu yang tidak akan bisa melampaui akalmu, akalku, akal semua kita akan terjawab tepat pada waktunya. Intinya adalah biar Roh Kudus penuhi saya. Amin. Saudara, kita bangga karena kalau dengan Roh Kudus itu saudara, saya mau sampaikan kepada kita sekalian, kita itu nggak jalan sendiri. Ada saudara mungkin hari ini mengalami masa di mana engkau merasa kayaknya saya ini jalan sendiri. Mungkin saudara bilang, saya pemetua sudah tinggalkan saya, begitu kan? Atau mungkin saya suami juga tidak ikut dengan saya, dia sudah tinggalkan saya. Atau mungkin saya saudara tinggalkan saya, engkau merasa sendiri. Sekali lagi, itu bahasa iblis. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, kata Daud, tapi Allah menyambut aku. Artinya, sekalipun manusia tinggalkan kita, orang sudah gak peduli kita, Yesus peduli hidupmu dan hidupku. Yesus ada bagimu dan bagiku. Oleh sebab itu saudara, di Pentekost ini kita harus percaya bahwa kita gak sendiri. Kenapa kita alami mujizat? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Ya, karena Yesus ada bersama dengan kita. Yesus itu ada saja saudara caranya menolong kita. Yesus itu ada saja caranya untuk menyelamatkan kita. Yesus Tuhan itu ada saja caranya untuk membuat kita tetap kuat menghadapi hidup. Yesus itu ada saja caranya saudara. Cara Allah itu unik. Kadang-kadang kita nggak bisa pikirkan, kadang-kadang kita nggak bisa bayangkan, kita nggak bisa terka, kita nggak bisa tebak. Yang kita doakan
Justru ada yang lebih daripada yang kita doakan. Atau mungkin yang didoakan tuh hanya singkat, hanya kecil. Seperti Hana hanya minta anak. Tuhan berikan aku anak. Tapi Tuhan kasih nabi, Tuhan kasih hakim, Tuhan kasih pemimpin atas Israel. Belum ada raja kala itu di Israel. Tapi Samuel, anak daripada Hana itu, menjadi pemimpin atas seluruh tanah Israel. Menjadi nabi besar di tanah Israel. Ingat saudara, Hana cuma minta anak, Tuhan kasih nabi. Ya, hari ini permintaanmu mungkin kecil, tidak besar-besar amat, tapi Tuhan bisa kasih jawab lebih besar daripada yang kau bayangkan dan kau harapkan. Amin. Mungkin kau hanya minta, ya Tuhan, yang penting saya dapat saja, yang penting saya dapat saja. Tapi Tuhan bilang, Tuhan akan kasih kau dapat, tapi kau jadi kepala di tempat itu. Haleluya. Itu yang saya mau bilang, lebih daripada apa yang kita doakan. Hana minta apa? Anak, Tuhan kasih nabi. Haleluya. Jadi hari ini kita harus punya iman dengan kepercayaan yang kuat. Apapun yang kau doakan kau harus yakin. Karena kalau Tuhan jawab, dia lebih daripada yang kau jawab. Kalau kau cuma minta 1, Tuhan kasih 10, saudara. Haleluya. Amin. Ya, kalau kita hanya minta Tuhan yang kecil sudah, Tuhan kasih besar, saudara. Intinya apa? Intinya bersama dengan Tuhan, biar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan mau dikelabui oleh setan, jangan mau engkau direndahkan oleh setan dan berkata kamu gak mampu, kamu gak mungkin, kamu gak bisa. Itu bahasa setan. Usir dia dalam nama Yesus, keluar dari sepu telinga, keluar dari sepu hati, keluar dari sepu pikiran. Kau tidak berkuasa di hidup saya. Saya percaya kalau Hana bisa dijawab Tuhan lebih, saya juga bisa dijawab Tuhan lebih. Amin. Jadi kita harus punya keyakinan bersama dengan Kristus, tanda-tanda ajaib termanifestasi dalam perjalanan hidup kita. Tanda-tanda hebat, tanda-tanda luar biasa, tanda-tanda yang tidak bisa kita bayangkan, peristiwa-peristiwa yang kita tidak bisa bayangkan akan terjawab dan terjadi di dalam hidup kita. Ya, Tuhan akan jawab, saudara. Jadi mau minta apa, saudara? Mintalah maka akan diberikan. Mintalah dengan ketulusan. Tapi saya percaya waktu Tuhan jawab itu sangat indah dan luar biasa. Mari kita lihat lagi, saudara. Waktu api Roh Kudus bakar hatiku, bakar hatimu, bakar hati kita semua. Maka yang ketiga kita akan temukan, saudara, dalam peristiwa Pentekost, hari pencurahan Roh Kudus, di mana Tuhan melawat, yaitu perubahan hidup. Ya, perubahan hidup terjadi. Ya, perubahan hidup terjadi. Ketika Roh Tuhan turun atas Saulus, Tuhan rubah dia jadi penginjil besar. Tadinya penganiaya jemaat jadi penginjil besar. Simon tukang sihir, ketika lihat mujizat Tuhan melawat di kota Samaria, dia berubah jadi penginjil. Alkitab jelaskan, lalu ya Simon mengikuti Filipus kemanapun dia pergi memberitakan Injil. Perubahan hidup terjadi. Saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ya, ketika kita hadapi tantangan, dulu belum ada Roh Kudus, kita baku pukul. Amin. Oh, saudara, kamu siapakah? Begitu kan? Tapi karena kita punya Roh Kudus, hari-hari kita lebih bijaksana. Amin. Tadinya kita pakai otot, sekarang pakai kasih. Ya, tadinya kita mau gontok-gontokan, kita mau bekelahi, kita mau baku maki, tapi kita dipenuhi Roh Kudus, kita tahu Roh Allah memampukan kita untuk mengampuni. Amin. Jadi kita harus belajar, saudara, bahwa Roh Kudus itu membuat kita berubah. Kalau hidupmu masih belum bisa berubah hari ini, saya percaya bukan Roh Kudus yang ada di dalammu, tapi roh setan yang ada di dalam dirimu. Iya kan? Karena Roh Kudus akan membaharui kita hari demi hari. Ketika engkau diancam orang, ketika engkau aniaya orang, ketika engkau dituding orang, engkau dengan sabar, engkau dengan tenang, itu Roh Kudus. Ya, orang akan heran dulunya. Oh, kalau dulunya dia nggak bisa begitu, dia nggak bisa. Tapi siapa yang rubah dia? Pendeta kayak yang khotbah dia, bukan pendeta yang khotbah dia. Roh Allah tingkap di dalam dia. Hanya Roh Allah yang bisa bentuk seseorang, hanya Roh Allah yang bisa ubah orang, saudara. Iya. Jadi ingat, saudara, siapapun kita, sekeras apapun dia, kalau Roh Kudus turun, tidak ada cerita. Tukang sihir jadi pemberita firman, saudara. Tukang bantai, tukang jagal berubah jadi apa?
jadi pemberita firman, jadi orang yang mengasihi dan menyayangi. Sekali lagi saudara, kalau kita izinkan Dia memenuhi kita, Roh Allah itu saudara, Parakletos itu saudara, ketika Dia turun atas kita, Dia rubah hidup kita. Percaya atau tidak saudara ikut Tuhan, sedikit banyak hidupmu berubah dari dulu, ya kan? Coba-coba yang hari ini hadir, yang selalu dengar firman, yang selalu beribadah dan sembahyang di gereja ini, saudara lihat, pasti ada perubahan. Ya, tadinya kita mungkin seorang yang suka nakal, ya kan? Suka melawan orang tua, tapi lama-lama kita jadi sadar. Siapa yang bikin sadar kita? Roh Kudus. Ya, tadinya kita suka membalas jahat dengan jahat, tapi kayaknya sekarang, aduh, kayaknya untuk balas jahat dengan jahat tuh kayaknya saya sudah enggak lah gitu. Kenapa saudara? Roh Kudus ada di dalam kamu. Ya, betul saudara. Tadinya waktu engkau mendapatkan berita yang mengejutkan hidupmu, engkau down, engkau panik, engkau bisa tumbang, engkau kaget. Tapi waktu itu engkau dapat berita yang terburuk dalam hidupmu, yang mungkin engkau tidak akan mampu menghadapinya. Tapi kok hari itu kau bisa dengan senyuman menerima itu. Jawabannya, siapa yang bikin perubahan? Kalau bukan Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus itu rubah kita saudara. Ya, rubah kita. Saya percaya saudara, makanya intinya ikut Tuhan. Pergi ke gereja, dengar firman, ya, bersekutu dengan Tuhan, kita akan berubah. Kalau kita datang cuman setahun sekali, saudara, nanti tunggu peristiwa Paskah, ya kan, peristiwa Natal, nggak bisa, saudara. Karena sekali lagi saya mau bilang, di luar sana roh jahat itu banyak. Roh jahat itu banyak. Setiap orang pasti membawa roh-rohnya sendiri, ya kan? Roh itu mentransferkan sesuatu yang buruk. Kita ketemu orang, dia tukang marah, dia tukang pukul. Kita ketemu dia, bergaul dengan dia. Firman Tuhan berkata kalau kita bergaul sama orang, kita akan menjadi sama dengan dia, saudara. Ya kan? Dan saya percaya dan yakin waktu kita gabung di gereja, itu langsung dinetralisir sama Tuhan, diperbaharui sama Tuhan. Roh Kudus itu kan kita sudah baca nih, dia bakar hatiku, dia bakar jiwaku, dia bakar hidupku. Dia bakar, artinya ranting-ranting yang bukan berasal dari Allah itu yang dibakar. Saya percaya dan yakin, lihat saudara, semak belukar itu dipenuhi oleh api. Lalu Musa mulai menatapnya dan mulai mendekat, dia tertarik dengan semak itu. Kenapa? Ada apinya tapi semaknya tidak terbakar. Itu gambaran Roh Kudus. Dia datang, dia mungkin hancurkan hidupmu saudara. Kalau kita bicara tema tentang Roh Kudus bakar hatiku, bukan berarti api itu lalu bikin kita puas hati, organ dalam ini hancur semua lalu tidak ada lagi di dalam, bukan. Artinya seperti semak yang belukar itu terbakar dan tidak terbakar api namun tidak hangus, namun tidak terbakar. Itulah keadaan tubuh atau orang percaya. Dia datang membakar kita untuk dipulihkan. Yang terbakar hanyalah ranting-ranting kering, ranting-ranting yang tidak bermanfaat, ranting-ranting kekotoran dunia, ranting-ranting kedurhakaan dunia, ranting-ranting kelakuan yang kotor. Itu yang dibakar oleh Roh Kudus. Jadi biarkan dia turun buat hidupmu dan hidupku. Biarkan dia penuhi hidupku dan hidupmu saudara. Supaya dengan hidup yang dibakar oleh api Roh Kudus, kita selalu boleh dibaharui hari ke hari. Sampai menjadi seperti Kristus. Kita percaya saudara, setiap kita ketika disakiti kita punya kesempatan untuk membalas. Ya kan? Tapi saya percaya dan yakin kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia akan kasihan. Dia akan mengasihi. Kenapa orang buat jahat kepada dia? Dia sadar bukan dia tapi setan yang di dalam orang itu. Amin. Sehingga orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan mendoakan orang yang berbuat kejahatan terhadap dirinya. Dia nggak balas jahat dengan jahat karena dia tahu peristiwa itu adalah peristiwa setan berlaku atas orang percaya. Sekali lagi saya mau sampaikan saudara, setan itu tidak suka orang benar itu berhasil. Setan itu paling tidak suka kalau orang itu sukses.
Setan itu nggak suka kalau kita tertawa dan berbahagia. Setan itu paling senang kalau kita hancur. Setan itu paling senang kalau kita rusak. Setan itu senang kalau kita mengalami kegagalan. Setan itu paling senang kalau kita benci sama Tuhan. Tapi hari ini dengar kabar baik. Undang Roh Kudus bakar hatiku. Supaya apa? Supaya api itu menghanguskan segala hal, ranting-ranting yang bukan dari Tuhan. Amin. Sehingga hidup kita nggak akan benci. Orang boleh sakiti kita, orang boleh cerita kita, orang boleh injak-injak kita, boleh giling-giling kita. Silakan. Ini hidupku Tuhan, jadikan aku sama sepertimu. Amin. Saya percaya saudara, hari ini saya semangat sekali berbicara buat kita karena Roh Kudus. Kalau mungkin banyak orang sedang menantikan pencurahan Roh Kudus, saya sebagai gembala di tempat ini, kita nggak perlu lagi nantikan pencurahan Roh Kudus. Setiap kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus kala pertama sudah dicurahkan di loteng Yerusalem. Sampai hari ini orang percaya, angkat hati, Tuhan turun penuhi kita. Amin. Jadi hari ini apa yang kita tunggu pendeta? Ya, pelihara api yang ada di dalam dirimu, pelihara roh itu di dalam dirimu. Penuhi aku Tuhan selalu, setiap waktu dan setiap hari. Gak perlu ada tunggu peristiwa Pentakosta, peristiwa acara Pentakosta baru kita dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Ya, dan saudara pasti bisa rasa, saudara pasti bisa nikmati bagaimana Roh Kudus itu ada di dalam kita. Jadi nggak perlu nunggu waktunya saudara baru Roh Kudus. Karena kalau kita nunggu waktunya berarti Roh Kudus itu dia keluar dulu baru masuk lagi begitu. Itu kan sudah sesat itu saudara. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita kemanapun kita berada. Nggak mesti tunggu tanggal acara Pentakosta baru Roh Kudus turun saudara. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dipenuhilah kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi tinggal jaga hati. Roh Kudus itu kan kudus. Kalau kita tidak kudus, dia nggak bisa masuk kepada orang yang tidak kudus. Jadi harus kudus. Kalau kita kudus, pasti ada Roh Kudus. Amin. Jadi yuk kita pelihara hati kita. Kita nggak benci orang, kita sayang semua orang, kita mengasihi semua orang. Kita harus punya hati seperti hati Yesus.